Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Matius 22 ayat 1-14. Mari kita membacanya di tempat kita masing-masing dengan seksama dan menyimaknya dengan penuh perhatian, dengan sepenuh hati. Saya baca beberapa ayat saja. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dalam pengajaran Yesus tentang kerajaan sorga, Yesus beberapa kali menggunakan perumpamaan untuk mempermudah para pendengar dalam memahami dan menerima apa yang diajarkan oleh Yesus. Satu dari perumpamaan tersebut adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Sebagaimana seorang yang akan mengadakan perjamuan atau pesta, tentu banyak hal yang dipersiapkan. Tidak lupa untuk mempersiapkan undangan, untuk mengundang orang-orang yang akan datang ke pesta tersebut. Raja yang mengadakan pesta mengutus hamba-hambanya menyampaikan undangan kepada orang-orang yang telah ditentukan, tetapi respon dari yang diundang itu bermacam-macam. Ada yang menolak, bahkan ada yang berlaku kasar atau bahkan membunuh hamba-hamba yang diutus itu. Semua yang diundang masuk ke dalam kerajaan Allah, atau semua orang diundang, masuk kerajaan Allah. Berbahagialah yang disambut dalam perjamuan Allah. Menurut pemahaman orang Yahudi, hanya merekalah yang akan duduk dan bersama dengan Allah menikmati perjamuan itu. Sementara yang lain tidak akan mungkin masuk kerajaan Allah. Pemikiran inilah yang akan diluruskan oleh Yesus, bahwa semua orang disambut, diundang dalam kerajaan Allah. Semua bangsa diundang masuk ke dalam kerajaan Allah. Allah telah mempersiapkan dan menawarkan dan mengundang kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Allah telah mempersiapkan dan menawarkan itu. Dari nas ini, kebanyakan manusia itu tidak tertarik untuk ini, untuk undangan, untuk menghadiri undangan itu. Manusia yang membutuhkan perjamuan itu, tetapi justru manusia itu menolaknya. Manusia yang membutuhkan keselamatan itu, justru manusia itu menolaknya. Berdalih dan bahkan membunuh hamba-hamba Tuhan yang membawa undangan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan mengundang kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimanakah respon kita? Apakah kita menolak dengan berbagai alasan? Misalnya dengan alasan pekerjaan, usaha, atau keluarga. Mereka tidak menghargai undangan dan tidak mau menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan. Banyak orang yang demikian, dengan berbagai alasan menolak untuk hadir dalam undangan beribadah kepada Tuhan. Pekerjaan, usaha, adat istiadat, atau hal lainnya tidak menjadi alasan kita menolak hadir dalam undangan Kristus bagi kita mengikuti ibadahnya. Jangan sampai kita mengabaikan dan menyepelekan undangan Tuhan bagi kita. Saudara sekalian, jangan menolak dan berlaku kasar kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka menyiksa dan membunuh hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh raja itu. Perlakuan kasar, perlakuan keji, ancaman, penolakan, dan penghinaan sering terjadi kepada para penginjil, kepada para hamba Tuhan.
dengan segala kekurangan-kekurangan para hamba itu, tolonglah. Dan doakanlah supaya dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan panggilan dan pengutusan Allah. Sebab mereka adalah utusan Allah. Apa yang kita lakukan kepada mereka, maka kita berhadapan dengan Allah yang mengutus mereka. Dalam menghadiri undangan ini, mari kita mengenakan kain pesta, pakaian pesta. Kain pesta ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dan hidup bersama di dalam Kristus. Songo dia do paheaku madapoton debata uduk doho serep nirohaku ido pahean natama. Kebenaran, kerendahan hati, dan iman kepada Yesus Kristus itulah yang kita kenakan terus-menerus untuk dapat menghadiri pesta perjamuan yang disediakan Tuhan bagi kita. Dengan mengenakan pakaian pesta yang dimaksud, maka kita termasuk yang terpanggil dan juga yang terpilih. Orang yang menginginkan ikut dalam perjamuan itu harus sungguh-sungguh. Banyak hambatan yang dapat menghambat kita masuk ke dalam perjamuan, ke dalam kerajaan sorga. Sebagaimana kepada undangan yang pertama itu. Pekerjaan, usaha, harta, dan lain sebagainya dapat menghambat kita. Semoga kita masuk dalam kategori yang terpanggil dan terpilih untuk menikmati perjamuan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Ingatlah, kita telah diundang oleh Tuhan. Maka kenakanlah pakaian pesta kita setiap saat dalam hidup ini, agar kita tidak dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa mengenakan pakaian pesta kami setiap saat dalam hidup ini, sehingga kami layak untuk berada di dalam perjamuan itu. Dan kami adalah termasuk orang yang dipanggil dan dipilih untuk hadir di dalam perjamuan, untuk ikut menikmati perjamuan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.